Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Senin, tanggal 13 April. Judulnya, Kenalilah Diri Anda. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Petrus 5 ayat 5. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Dua orang pergi ke gereja untuk berdoa. Salah satunya adalah pemimpin gereja. Semua orang menghormatinya. Pemimpin itu berdiri di depan sebelum kebaktian dimulai. Semua orang dapat melihatnya berdoa. Pemimpin gereja itu berterima kasih kepada Tuhan karena telah menjadikannya begitu baik. Orang satunya adalah tunawisma. Ia berdiri di belakang gereja. Matanya berlinang air mata. Ia bertelut dan berbisik, "Tuhan, kasihanilah aku. Aku adalah orang berdosa." Kita terlalu mudah meninggikan diri sendiri. Terkadang sudah menjadi kebiasaan bagi kita untuk memberitahu orang lain tentang pencapaian kita dan betapa hebatnya kita. Tetapi, hal-hal ini tidak penting di mata Tuhan. Yesus berkata kepada kita, "Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Lukas 18 ayat 14. Yesus juga menasihati kita untuk mengambil tempat duduk yang paling rendah saat menghadiri undangan dan membiarkan tuan rumah yang meninggikan kita jika ia menghendakinya. Lukas 14 ayat 8-10. Kerajaan terbalik yang diajarkan Yesus ini benar-benar bertolak belakang dengan apa yang biasanya kita harapkan. Hanya orang yang menyadari dirinya sebagai orang yang berdosa yang dapat diselamatkan oleh Kristus. Demikian dituliskan oleh Ellen G. White dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 117. Karena kita tahu bahwa kita adalah orang berdosa, kita dapat datang kepada Yesus dengan harapan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Semakin dekat kita kepada Yesus, semakin kita memahami siapa kita. Kita harus memandang kepada Yesus dan mengenal Dia, atau kita akan dipenuhi dengan kesombongan dan keegoisan. Demikian disadur dari Christ Object Lesson halaman 159. Apa pendapat Allah tentang orang-orang yang dipenuhi dengan kesombongan? 1 Petrus 5 ayat 5 mengatakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sangat jelas. Berikut kutipan Roh Nubuat disadur dari Our High Calling halaman 27. Semakin kita dekat dengan Yesus, justru akan makin sadar akan kekurangan diri sendiri. Itu karena penglihatan rohani kita jadi lebih jelas dan ketidaksempurnaan kita terlihat sangat berbeda dengan kesempurnaan Yesus. Tapi jangan putus asa. Itu justru tanda yang baik.
Artinya, pengaruh tipu daya iblis mulai hilang dan Roh Tuhan sedang bekerja dalam hati kita. Hati yang dulunya tidak peduli mulai dibangunkan. Kasih yang dalam kepada Yesus tidak mungkin ada dalam hati yang tidak sadar akan dosanya. Orang yang sudah diubahkan oleh kasih karunia akan melihat betapa indahnya karakter Kristus. Tapi kalau kita tidak merasa ada yang salah dalam diri kita, itu tanda kita belum benar-benar melihat keindahan Kristus. Semakin kita sadar bahwa diri kita tidak layak, semakin kita akan menghargai kesucian dan kasih Yesus. Kesadaran akan dosa bukan untuk menjauhkan kita dari Tuhan, tapi justru mendorong kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup mengampuni. Tuhan tidak memperlakukan kita seperti manusia memperlakukan sesamanya. Pikiran Tuhan penuh belas kasihan, kasih, dan lemah lembut. Tuhan mau mengampuni dengan berlimpah. Bahkan Tuhan berkata bahwa dosa kita dihapus. Amin. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.